أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat yang tidak terhingga, yaitu nikmat iman, nikmat umur yang panjang, dan nikmat kesehatan. Jangan lupa sholawat teriring salam semoga tetap tercurah limpah ruahkan kepada junjungan kita, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Teruntuk sahabat channel Belajar Islam Bersama, semoga sahabat semuanya selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan dilancarkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa bagi sahabat yang baru bergabung untuk mendukung channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan tanda loncengnya, lalu like, komen, dan share di media sosial sahabat semuanya. Sahabat channel Belajar Islam Bersama, kaum muslimin muslimat yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi yang berjudul 6 tanda orang-orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk di dalamnya. Apa sajakah tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari kita simak video ini sampai selesai. Sholat merupakan ibadah yang hukumnya fardu ain bagi umat Islam dan menjadi amal yang pertama kali dihisab di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang akan dilihat atau dihisab dari amal seseorang hamba pada hari kiamat adalah ibadah sholat. Bila ditemukan ibadah sholatnya sempurna, maka diterimalah sholatnya dan seluruh amalannya. Apabila ditemukan sholatnya kurang baik, maka ditolaklah sholatnya dan seluruh amalannya. Hadis riwayat Tabrani. Ada orang-orang yang rajin dalam melaksanakan ibadah sholat, namun ternyata tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, seperti sering bergibah, menggunjing, menghina, bahkan merendahkan orang lain. Orang-orang seperti ini adalah mereka yang tidak mendapatkan manfaat dan tidak merasakan kenikmatan dari sholat yang dilakukan dalam kehidupannya, dan besar kemungkinan ibadah sholatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari kiamat nanti ada orang yang membawa sholatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia mempersembahkan sholatnya kepada Allah, lalu sholatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal, kemudian dibantingkannya ke wajahnya. Allah tidak menerima sholatnya. Banyak sekali orang yang mengerjakan sholat semata-mata hanya sebagai kewajiban dan rutinitas semata, tanpa adanya kesungguhan dan pemahaman dari apa yang dibaca setiap gerakan sholat yang dilakukannya.
Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5. Lantas bagaimana kita mengetahui bahwa sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Berikut 6 tanda sholat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tawaddu. Orang yang tawaddu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki sifat merendahkan diri dan hati, bahwasanya dirinya hanyalah seorang hamba yang sangat lemah. Mungkin di kehidupan dunia ia adalah orang yang terhormat, tetapi di hadapan Allah hanyalah seorang hamba yang sangat kecil. Para ulama mengatakan, jika seseorang sudah berdiri di atas sajadah, mengangkat tangan untuk takbir, maka ketahuilah ia sudah meninggalkan dunia karena dirinya sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak sombong. Tawadunya dalam sholat akan melahirkan sifat rendah hati dalam pergaulannya sesama manusia. Jabatan dan kekuasaan tidak membuat ia sombong, karena tahu bahwa itu semua adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun hanya sebesar debu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, tidak mengulangi maksiat. Dalam hidup, seseorang pasti pernah melakukan dosa atau maksiat, baik yang disadari kita atau tidak. Apakah itu besar ataupun kecil. Mungkin ia pernah berbohong, menggunjing tetangga atau menyakitinya, dan pernah memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Barang siapa sholatnya tidak menyebabkan dia menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka sholatnya akan menambah ia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan orang yang diterima sholatnya tidak akan mengulangi maksiatnya dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, mampu mengendalikan hawa nafsu. Jika seseorang selalu mengedepankan keinginan daripada kebutuhan, di saat itulah hawa nafsu tidak bisa dikendalikan. Orang yang salatnya diterima akan selalu mengedepankan kebutuhannya dan kemaslahatan orang banyak dibandingkan menuruti keinginannya sendiri. Yang kelima, gemar berzikir. Orang yang diterima sholatnya akan cenderung rindu untuk menghadap lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia selalu menunggu waktu sholat selanjutnya dengan hati yang gembira karena kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ia akan cenderung berzikir mengingat Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ia merasa jauh lebih tenang ketika berzikir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang keenam, membantu orang yang susah. Sikap dalam sholat yang selalu melihat ke bawah akan tercermin dalam kehidupan orang yang sholatnya diterima. Bukan hanya saat di atas, ia melihat ke bawah, bahkan saat di bawah pun atau susah pun ia selalu melihat ke bawah. Secara tidak langsung, ia akan memiliki sifat sosial yang sangat tinggi. Ia akan cenderung membantu orang yang lebih susah dari dirinya, sehingga ia akan dekat dengan sesama manusia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Sholat yang diterima Allah tidak hanya akan berdampak pada dirinya sendiri, bahkan sekelilingnya akan terdampak dari pancaran keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Sahabat channel Belajar Islam Bersama, semoga kita dan keluarga menjadi orang-orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga keturunan-keturunan kita menjadi orang-orang yang selalu
mendirikan sholat dan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja sahabat semuanya materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi kebaikan buat kita semuanya, menjadi wawasan, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wal'afu minkum, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.